selamat malam. Jadi kali ini apa kabar kalian? Ya semoga aja baik-baik ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang IPAS. Soalnya besok hari Jumat aku bakal ulangan IPAS. Jadi sebelum belajar kita Nah, jadi ini kita pakein dulu biar nyaman ya. Enak banget, enak banget. Enak juga. Nah, sekarang jangan lupa juga pakai ini ya bagi yang anak-anak. Sekolahnya sama aku. Sebelum belajar kita mau makan jeruknya dulu. Enak ya, jadi sekarang kita mau belajar. Ayo mendekat. Jadi sekarang kita mau buka dulu. Halaman berapa ini? Dari ya. Nah, jadi kita mau baca-baca dulu, nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke. Makhluk hidup tunggal dinamakan individu. Burung memiliki sayap untuk terbang. Ikan bernafas menggunakan insang. Paru-paru pada kucing digunakan untuk bernafas. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang dinamakan hewan invertebrata. Hewan yang memiliki tulang belakang dinamakan hewan vertebrata. Hewan yang memiliki tulang belakang dinamakan hewan apa tadi? Hewan vertebrata. Hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam dinamakan hewan amfibi. Hewan yang menyusui anaknya dinamakan hewan mamalia ya. Tempat hidup alami makhluk hidup tertentu dinamakan habitat. Hewan-hewan yang memakan hewan lainnya disebut hewan karnivora. Hewan yang memiliki tulang belakang dinamakan hewan vertebrata. Terus, hewan yang tidak memiliki tulang belakang dinamakan hewan invertebrata. Gajah termasuk hewan yang berukuran besar ya. Tuliskan 6 jenis hewan vertebrata: amfibi, mamalia, reptil, aves, agnata, pisces. Nah, tuliskan 6 jenis hewan invertebrata: hewan berpori, hewan berongga, hewan lunak, hewan cacing, hewan berkulit duri, hewan apa lagi ya? Hewan kaki beruas. Nah, kita lanjut lagi ya. Hewan pemakan hewan tumbuhan disebut hewan herbivora. Hewan pemakan hewan lain disebut hewan karnivora. Hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain disebut hewan omnivora. Kucing berpindah tempat dengan cara berjalan, burung bergerak dengan cara terbang, ikan hidup di air. Kaki pada hewan digunakan untuk berjalan berdasarkan jenis makanannya. Harimau termasuk hewan karnivora. Hewan yang memiliki paruh adalah jenis aves. Berdasarkan jenis makanannya, sapi termasuk hewan herbivora. Contoh hewan mamalia adalah kucing, anjing, sapi, dan lain-lain, juga masih banyak ya. Contoh hewan amfibi adalah katak. Sapi termasuk hewan yang hidup di darat. Untuk melindungi tubuhnya, siput memiliki cangkang. Spons laut adalah contoh hewan berpori. Ubur-ubur dan bunga karang adalah contoh hewan berongga. Kerang, siput, dan cumi-cumi adalah contoh hewan lunak. Udang dan laba-laba adalah contoh hewan dengan tubuh kaki beruas. Bintang laut adalah contoh hewan berkulit duri. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur ya. Jadi
itu dulu ya, telur jadilah bertelur. Nanti ini kita bakal pelajari ya, nanti ya. Nanti aku mau ambil sebentar. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut, hayo, adaptasi ya. Telur ayam dierami induknya selama berapa hari? Yaitu 3 minggu, berarti 21 hari ya. Hewan sibuk bergerak dengan cara melata. Harimau, ular, dan singa termasuk hewan pemakan daging. Kelinci, kambing dan sapi termasuk hewan pemakan tumbuhan. Pertambahan tinggi dan berat makhluk hidup termasuk proses pertumbuhan. Jadi kan pertambahan itu kan jadi bertumbuh ya, bertumbuh dari kecil sampai gede ya. Gitu. Kemampuan berkembang biak pada makhluk hidup termasuk proses perkembangan. Permukaan kulit katak selalu berlendir dan licin untuk membantu proses pernafasan. Ya. Enggak kan? Tuliskan 3 contoh hewan yang hidup di darat: kucing, anjing, ayam. Tuliskan 3 contoh hewan yang hidup di air: ikan, ubur-ubur, bunga karang. Tuliskan 3 contoh hewan herbivora: sapi, kelinci, dan kambing. Nah, tubuh ayam dan burung tertutup bulu. Tuliskan 3 contoh